لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur atas nikmat yang paling besar dari Allah adalah nikmat iman dan Islam, yang kemudian adalah nikmat sehat. Karena berapapun kekayaan Anda miliki, berapapun atau seluas apapun kekuasaan yang Anda kuasai, tidak akan berarti apabila kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesehatan ini untuk sujud mengabdi secara horizontal dan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak yang akan kita bawa adalah sujud dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda, guru kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para keluarga, dan seluruh umat yang meneladani beliau, serta semuanya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan khatib untuk berwasiat pada diri khatib sendiri, pada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah, karena itulah mata uang yang berlaku di akhirat yang akan kelak memasukkan kita ke dalam surga ataupun memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup dalam situasi yang sulit, di mana tantangan ekonomi, tantangan sosial, tantangan moral berada di sekeliling kita. Oleh karena itu, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk melewati kehidupan ini sebagaimana model kehidupan yang diridhoi oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan ada 3 hal yang membuat kita pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 kelompok yang memiliki hak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Al-mukatibu alladhi yuridul ada. Seorang budak yang sedang mengupayakan untuk menebus dirinya. Wan nakihul ladzi yuridul afaf. Dan orang yang mau menikah atau telah menikah karena mendambakan kesucian diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam upaya kita menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, setidaknya kita memiliki minimal 1 dari spesifikasi 3 golongan ini. Pilihlah bagi kita, imma baik itu menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, atau al-mukatibul ladzi yuridul ada, atau seperti budak yang ingin melepaskan jerat tuannya sehingga bisa mengabdi kepada Allah lebih bebas, atau menjadi orang yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang orientasi hidupnya adalah mencari kesucian diri, baik itu kesucian jasmani, kesucian rohani, kesucian harta, dan kesucian dalam pergaulan dan etika sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam rangka kita mendapatkan pertolongan, cara untuk menjadi orang yang golongan pertama adalah melibatkan diri kita di dalam perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islami. Maka jika Anda bukan seseorang yang bisa untuk menyampaikan tausiah atau ceramah, janganlah berkecil hati, karena jihad fisabilillah itu banyak sekali contohnya. Ketika ada seseorang yang mampu untuk berangkat umroh setiap 3 atau 6 bulan, kemudian dia melihat bahwa ada majelis taklim di samping rumahnya yang tidak terurus, kemudian dia gunakan uang yang biasa dipakai untuk umroh itu meningkatkan dan memakmurkan majelis-majelis ilmu, maka dia adalah orang yang wajib mendapatkan pertolongan Allah, karena dia tergolong menjadi orang-orang yang al-mujahidu fi sabilillah. Ketika ada seseorang yang baginya jutaan itu menjadi mudah, tapi dia melihat tetangganya sedang kesulitan, maka wajib baginya untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena dia memprioritaskan orang lain. Dan ini termasuk al-jihadu fi sabilillah, dalam hal supaya tetangga kita tidak terjebak dalam transaksi atau perilaku yang melanggar syariat. Bukankah orang-orang yang terpaksa mencuri, mereka biasanya dihimpit oleh kondisi ekonomi? Bukankah orang-orang yang terjebak dalam pinjaman-pinjaman ribawi, orang-orang yang bermain judi, biasanya mereka ada kondisi-kondisi yang mendesak mereka untuk itu? Maka ketika Anda bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, Anda telah menyelamatkan 1 orang dari pencurian. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apabila kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan menjadi al-mujahidu fi sabilillah, maka
kita bisa melihat yang kedua, al-mukatibul ladzi yuridul ada. Orang yang menjadi budak secara kontrak, kemudian dia berupaya untuk menebus dirinya. Kita bisa melihat pesan moral di sini bahwa seorang budak adalah orang-orang yang tidak merdeka. Dalam bahasa lain, kehilangan independensi. Baik itu independensi intelektual maupun independensi dalam perilaku dan interaksi sosial. Maka kalau kita ingin ditolong Allah, maka marilah sama-sama kita bantu diri kita sendiri dan orang lain untuk meneladani sang mukatib ini dengan cara untuk meningkatkan independensi kita sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi ekonomi dan situasi sosial. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur atau menyindir orang-orang yang imma'ah, yaitu orang yang ikut-ikutan? In ahsanan nas ahsanu wa in asa'u asa'u. Nabi pernah menyindir orang-orang yang tidak independen secara perilakunya. Ketika orang berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Namun sayangnya ketika orang lain berbuat buruk, dia pun ikut-ikutan buruk. Maka orang yang ikut-ikutan ini bisa kita kiaskan dengan al-mukatib, orang-orang budak yang tidak memiliki independensi. Maka ketika kita melihat ada saudara kita yang hampir terperosok dalam praktik korupsi, naudzubillah, cegah, nasihati ia, kuatkan ia bahwa man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu, bahwa ketika Anda meninggalkan perkara-perkara atas dasar pengabdian kepada Allah, Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jika Anda tidak bisa membantu orang, setidaknya Anda bisa menguatkan independensi dia sebagai seorang muslim yang saat orang berbuat baik, dia berbuat baik, dan semua orang berbuat buruk, dia tetap menjadi muslim yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, orang yang wajib atau memiliki hak untuk ditolong oleh Allah adalah an-nakihu alladzi yuridul afaf. Maka pesan moralnya adalah menjaga kesucian diri. Bagi khususnya pemuda, jangan pernah tergoda dengan zina. Mulai berpikirlah untuk menikah, karena orang yang menikah akan mendapatkan pertolongan dari Allah langsung. Sebagai orang yang pernah menikah dan orang yang pernah menyaksikan pernikahan, saat saya khotib beserta rekan-rekan kami, saat kami kuliah dulu, mencari kos-kosan begitu sulit. Namun bagi saudara-saudara kami mahasiswa yang sudah menikah, nampak sekali tawaran. Banyak sekali pemilik rumah menawarkan rumahnya untuk ditinggali dengan harga yang setara yang ditawarkan kepada kami. Ketika ada orang menikah, ada orang setelah menikah ditawari kasur, ditawari bantal, ditawari perabot rumah tangga, ditawari hal-hal, bahkan diberikan uang saku untuk menjalani kehidupan. Kenapa ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang belum menikah? Karena benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakun 'alallahi, hak atau kewajiban bagi Allah menolong orang an-nakihul ladzi yuridul afaf. Pesan moral yang masih bisa dikuatkan adalah bahwa kita perlu untuk menjaga kesucian diri, kesucian jiwa, kesucian harta. Maka siapa tahu Allah tidak mendengar doa kita, masih ada kekotoran-kekotoran dalam harta dan pribadi kita.
Sudah lama kita berdoa, misalnya meminta keturunan, siapa tahu masih ada dosa-dosa yang belum diampuni. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sebenarnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Nabi Muhammad, katakan ketika ada orang yang bertanya, saya itu dekat, pertolongan saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan menjawab permohonan orang-orang ketika dia meminta padaku. Namun syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka memenuhi dulu perintah saya dan beriman padaku. Mudah-mudahan mereka akan mendapatkan petunjuk setelah itu. Hadirin yang dirahmati Allah, janji kesuksesan kita sangatlah dekat. Akan tetapi masalahnya adalah, sudahkah kita memenuhi syarat-syarat kesuksesan dan pertolongan Allah itu? Di dalam kondisi yang carut marut seperti ini, pertolongan Allah akan selalu membayangi kita. Syaratnya adalah, marilah sama-sama kita memasukkan diri kita, melibatkan diri kita di dalam jihad fisabilillah sekecil apapun. Dan marilah kita sama-sama meningkatkan jiwa independensi kita, sehingga kita tidak ikut-ikutan berbuat buruk sebagaimana orang lain berbuat buruk. Dan marilah sama-sama kita jaga kesucian diri kita. Maka